Tapi jujur Pak, kalau kita jadi laki-laki kita selalu salah, nggak pernah bener Pak di mata perempuan. Kita bener aja masih salah Pak. Egois lu. Kesempatan saya nih Pak. Nggak mungkin dong saya tegur begitu satu-satu, bisa dicakar-cakar saya. Bu, mulai satu pulang. Iya. Mulai ada yang kepanasan ya. Kenapa mau pindah jadi lagi? Alhamdulillah. Bu, Ibu, nggak ada manusia yang sempurna, betul? Jangan semuanya serba salahi laki-laki, nggak boleh. Tunggu, saya mesti ngelurusin nih. Saya mau tanya, Ibu, saya paham betul perempuan itu capek Pak. Maaf ya, maaf. Ini kali saya ngebenerin perempuan. Perempuan itu capek dari melek mata sampai mau tidur, capek Pak. Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih di dalam firman-Nya laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Kalau ibu capek ngurusin suami, biar suami ada yang ngurusin Bu. Setuju nggak Kiai? Fungsinya ayat itu apa? Karena perempuan itu ada masa expired. Lu mau terima mau kagak, bodo amat gua mah. Emang bener perempuan itu ada masa kadaluarsa. Apa? Kempos katanya. Ada masanya yang dinamakan menopause. Ibu nggak bisa produksi, cuman orang gila dikasih duit dia bagi lagi ke orang. Perempuan sekarang saya mau tanya, saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih yang mana? Itu namanya matre. Enggak kucing. Yang namanya perempuan mata duitan wajar. Kalau dibilang saya mata duitan, terima Bu. Jangan pernah mundur, biarin saya mata duitan. Emang apa? Karena cantik itu butuh modal tuntut istri cantik duit 5.000, 10.000 pakai tepung cap 3 emas. Suka PA orang begini sekarang. Pixi aja satu lipstick itu 125 belum lagi eyelinernya 220. Skincare aja satu paket 1.650.000 itu juga udah paling bagus. Belum lagi body mistnya itu buat wangian 400.000. Belum lagi maskara satu tempat Pak, sama blush onnya itu ada 60 warna, itu total 875. Habib kau tahu bini gua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran panitia penyelenggara menyambut Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini
Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang. Insya Allah kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini. Seandainya Allah tetapkan ajal kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga minta kepada Allah tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang punya utang dilunasin utangnya. Ini utang sama jodoh masih klasmen sementara Habib. Ini doanya mintanya aminnya kenceng, tapi kalau giliran panjang umur dalam taat, amin. Giliran utang sama jodoh, amin teriak. Alhamdulillah, salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, datang ke sini senang nggak? Bahagia nggak? Yang pertama, apa yang buat kita senang, apa yang buat kita bahagia? Hah? Kalau Habib ada masanya, saatnya dia kembali kepada Allah, meninggal dunia, terus majlisnya berhenti. Padahal sesungguhnya orang yang hadir di dalam majlis ini, disebut nama Allah, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ribuan malaikat diturunkan oleh Allah, semuanya beristighfar kepada Allah dengan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah agar dosa kita semua diampuni oleh Allah. Ada nggak yang lebih bahagia dari dosa kita yang diampunin sama Allah? Alhamdulillah. Jadi semata dengan niat datang ke majlis ini, yang pertama, yang mau nggak mau, suka nggak suka. Tadi kita baca salawat ya, seneng nggak? Utang lupa, ya kan? Ternyata Nabi itu bikin kita mabuk. Nabi itu namanya membuat kita tuh nggak sadarkan diri. Tapi tatkala kita menyebut nama Nabi, bukan mabuk yang haram, bukan, tapi mabuk penuh dengan rasa cinta. Kalau katanya orang patrol, Indramayu lah ya khususnya ya, umumnya love is blind. Ngartos teh sarua aing teh. Yang namanya cinta itu bu kotok, gak jelas, remang-remang, semuanya serba indah. Kalau kata Cin, yang jauh jadi, yang pesek jadi fitnah. Itu menyalahi kodrat. Ada orang gembrot, tahu gembrot? Bangun susah, duduk susah. Kata cinta apa? Semok. Karena cinta ini membuat seseorang akan melupakan dunianya karena dia tenggelam karena cintanya. Bahasa gue bagus juga ini. Karena cinta itu menutup segala bentuk kejelekan, memperlihatkan keindahan. Contoh, ada kita punya tetangga, hidupnya kita gedek banget, kesel aja kalau ngelihat dia. Kita benci sama ini orang, nggak ada punya rasa cinta sama ini orang, nggak ada. Dan kita punya tetangga satu lagi kita cinta bener. Tetangga yang kita kesel, keadaannya dia memang hidupnya tiap hari ke masjid, pakai koko, pakai kain, pakai peci, tiap hari ke masjid. Apa kata orang para pembenci? So alim loh, betul nggak? Tapi ada orang yang dicintai,
Di tengah jalan kita ngelihat dia ini sedang meminum minuman khamar. Dia sampai nyusruk, mabuk parah sampai masuk ke got. Apa kata orang yang dicintai? Kesian, pasti lagi banyak pikiran. Karena yang jelek jadi yang bagus jadi karena hati yang nggak baik. Makanya ini perkumpulan ini nih meluruskan cintanya kita. Kalau cintanya sama manusia semua pasti ada masa. Cinta sama manusia pasti punya ada masanya. Ibu cinta sama bapak, bohong. Bapak cinta sama ibu, bohong. Karena cintanya manusia semuanya ada masa. Apalagi ini malam ibu dengar, yang kamu tahu nggak dalamnya lautan. Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Gombal. Betul nggak? Ibu juga nggak mau kalah. Ayang, kamu tahu nggak gunung yang besar di dunia ini? Suudon lo pikirannya pada nggak ada yang bagus lo pada dulu. Emang ada gunung yang paling gede? Ada. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong pak, jangan percaya, besok minta nambah uangnya. Tapi saya mau tanya nih, serius ini, cintanya betul nggak? Tulus nggak? Pak, ibu mati, bapak kok amin noh? Ibu mati amin. Udah pegel banget, bebannya banyak banget ini kayaknya. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Nggak. Mendingan cari yang muda, Andip, umur agak panjangan. Ibu begitu juga, bapak mati mau nemenin di liang lahat? Oh enggak, mendingan hitungin warisan gitu. Karena manusia ini punya rasa cinta ada kadar atau ada masanya. Saat waktunya ini sudah habis, tidak akan pernah lagi ada cinta kecuali cintanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta sama manusia, sama artis, sama aktor, ya udah, dia bagaimana kita ikutin. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kita ngikutin apa yang dijalankan oleh Rasulullah, pahala dapat, surga jaminannya. Jadi kita dengar baca maulid, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati dan pikiran kalian, wahai mereka orang-orang yang berakal. Buat orang yang punya akal, rasa cinta itu nggak bisa ngalahin akal. Kadang manusia ini akalnya itu terpengaruh karena cinta. Ada yang dikatakan cinta buta. Kalau cinta buta kepada Rasulullah aman, cinta buta kepada manusia nggak akan aman kehidupannya. Makanya saya cuma mau bilang, jaga cintanya ini cuman untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi cintanya lebih dulu. Saya mau tanya, cinta bertepuk sebelah tangan enak nggak sih? Anak muda, lembek suaranya. Anak muda, pernah ditolak? Nasib. Enak nggak cintanya bertolak sebelah tangan? Loh kan sakit Habib. Kenapa? Karena lo kere. Karena perempuan itu yang dilihat kaya, betul ya? Ganteng, soleh, punya akhlak. Udah mati orangnya. Nyari yang soleh, yang kaya, yang ganteng, cuman satu. Udah nggak ada di dunia illa Nabi Muhammad SAW. Kita begini cuman karena cinta kepada Nabi, untuk mengambil daya tarik kemuliaan dari Allah. Karena kita memuliakan Nabi sehingga orang memuliakan kita. Ini ada guru-guru di sini, para alim ulama, para kiai, semua dicium tangannya. Kita semua yang dikatakan para habaib, para ustadz, dicium tangannya, dimuliakan, dikawal dari ujung sampai ujung, sampai dicubit gua.
Sumpah Habib tadi cubit Habib. Mak-mak sadis. Benar Kiai, kadang pipi kita dicubit-cubit Kiai. Saya ulama kayaknya nggak ada harga diri banget gitu. Slow aja, slow gitu, main cubit-cubit aja lu. Gue bilangin bini gue lu. Begini-begini udah laku. Lu belum ya. Di mana mic mengkrelep banget lagi dah. Ini takut nempel di tangan, saya ngelap muka, istri nanya, dari mana kok glitter-glitter mukanya? Bahaya nih Habib. Habib Hasan, kalau mau ke belakang fadhol, biar riut Habib. Saya di sini kalau ceramah di depan guru kayaknya agak ngeblank. Saya mau ngomong apa, saya bingung kan, Kiai kan begitu ya. Kita kalau ceramah depan guru kan bingung ya. Dari tadi saya sih nahanin hati aja, lama banget dah bangunnya, kagak bangun-bangun. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih banyak umur, sehat afiat Habib Hasan, amin Allahumma amin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi sampai mana kita tuh? Apa? Dicubit. Para alim ulama, para kiai, para asatidah, mereka dicium tangannya, direbut tangannya, dikawal dari ujung sampai ujung. Bukan karena dirinya, melainkan mereka membawa kecintaan ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena membawa ilmu, siapa yang mau kawal-kawal kita? Maaf, ini hari Rifki datang pakai petasan. Betul nggak? Di ujung tol udah dijagain, dianterin sampai sini. Satu syaraf Rifki terputus, gelo. Ada yang mau ngawal saya? Ngapain ngawal orang gila? Orang yang dijaga itu kenapa? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah tahu membawa ilmunya, mudah-mudahan cintanya juga lebih besar kepada Nabi. Cintanya juga makin tambah mahabbah kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau udah mau bulan Maulid, wa ilaha illallah, nikmatnya bukan main. Pulang ke sana berkah, datang Maulid sini berkah. Alhamdulillah, ulama, kiai, ustadz, habaib, alhamdulillah kulkasnya pada nggak bisa ada yang ditutup kalau bulan Maulid. Benar-benar kena engselnya rusak. Berkah nggak? Nabi cintanya dibawa sampai ke dunia. Semua kita ini memiliki cinta yang besar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu keberkahan nyata. Kita menyambut bulan Maulid. Berapa minggu lagi datang Maulid? Kurang lebih 3 minggu lagi kita datang bulan Rabiul Awal. Apa persiapan kita? Apa yang kita akan hadapi saat Rabiul Awal datang? Yang pertama, buat laki-laki peci yang baru, baju koko yang baru, kain sarung baru, senengin. Kenapa? Bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah ditanya, Pak Bu, wahai guruku, malam Lailatul Qadar apa malam Lailatul Maulud yang lebih mulia? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, dengan bersumpah beliau mengatakan, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulid. Kok bisa? Bukankah Lailatul Qadar Allah ada di dalam Al-Quran? Allah pastikan di dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma. Lailatul Qadri ini, malam Lailatul Qadar ini malam lebih baik daripada malam 1000 bintang, 1000 bulan PA. Lik ngomongin bintang lu kebanyakan nonton Dragon Ball. Lebih bagus dari malam 1000 bulan. Tapi apa jawaban beliau? Betul, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bakal ada di dunia ibu bapak kalau bukan karena Nabi. Kita tahu cara ilmunya, bersahabat bagaimana, apa yang dituruti oleh Nabi, itu kita tahu ilmunya.
Kita tahu bagaimana bertetangga, ada ilmunya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita di sini baca salawat kan? Baca maulid. Budah berapa kali salawat kita berikan? Satu salawat 10 Allah berikan ganjaran rahmat yang Allah tuangkan kepada setiap hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau masalah ini saya pernah didatengin Pak Kiai. Saya didatengin ke rumah, ada satu orang umur kurang lebih 73 tahun. Ini kejadian nyata yang saya alami. Rumah saya diketok sama beliau, kebetulan istri saya nggak ada, rumah kosong, saya tinggal sendiri-dirian. Rumah saya diketok, saya kalau di rumah biasanya pakai kaos oblong sama kain sarung. Peci aja saya nggak bawa, saya nggak pakai. Nah orang rumah saya diketok pintunya, saya buka. Begitu dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia nanya, Habib Rifkinya ada? Perasaan gue manusia dah. Buka pintu kan kelihatan kalau saya manusia. Ternyata dia bukan follower saya. Tak kenal maka tak. Saya bilang silahkan Pak masuk. Ada 3 orang datang ke rumah saya. Begitu saya tanya, Pak mau minum kopi apa mau minum teh? Nggak usah, saya nggak lama-lama. Dalam hati, bagus dah. Nah orang kagak ada orang, saya sendiri yang bikin kan tuh. Saya masuk, saya memuliakan tamu. Saya pakai baju yang beneran dong. Saya pakai gamis, saya pakai peci. Saya keluar lagi. Dia melotot, dia liatin saya. Adek yang dibilang Habib Rifki, iya Pak, saya kebetulan saya Rifki. Dia pikir Habib Rifki itu badannya gede, bewokan, mukanya sangar, nggak tanya unyu-unyu. Begitu dia duduk, saya diajak ngomong. Saya ngelihat apa yang adek sampaikan di video-video Habib. Hi kepo. Ternyata dia nyontek-nyontek. Terus dia bilang, apa manfaat ngebawa semua umat jamaah-jamaah di majlis untuk banyakin sholawat kepada Nabi? Kenapa enggak menganjurkan mereka sholat 5 waktu? Saya mau tanya di sini semua yang hadir, sholat 5 waktu hukumnya apa? Tahu? Tahu? Masih ada yang jalanin? Ada yang ngejalanin? 5 waktu? Ada enggak yang enggak? Ada enggak yang enggak sama sekali? Ada yang enggak sama sekali. Mereka tahu salat 5 waktu itu hukumnya. Orang yang tidak menjalankan salat 5 waktu dosa besar. Tahu, semua manusia sudah tahu. Tapi ada orang yang dengan sengaja meninggalkan salat 5 waktunya. Saya bilang, Pak, kalau itu udah dari kecil udah dididik sampai disabat salat. Mereka udah pada tahu. Tapi kenapa mereka itu enggak sholat? Kenapa masih ada orang yang maksiat? Kenapa masih ada orang yang main judi slot? Hahaha. Masih ada orang yang suka minum minuman khamar. Kenapa? Mereka bukan enggak mau sholat, karena di dalam hati mereka tidak ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di hati mereka ada Nabi, insya Allah mereka akan menjalankan setiap apa yang dijalankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan tergantung hatinya kita. Kenapa saya menganjurkan salawat kepada jamaah? Saya mengajak jamaah untuk dekat kepada Nabi, punya cinta kepada Rasulullah, agar mereka dicintai oleh Allah, agar gampang mendapatkan rahmat serta mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, rahmat udah pasti turun. Kasih sayang Allah turun, hidayah gampang. Lah sekarang saya mau tanya, di sini ada Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Pak Kuwo, Pak Camat. Ada juga Pak Camat? Ada ya? Udah pulang? Pak Kuwo aja lah ya, yang gampang kelihatan. Pak Kuwo, eng. Pak Kuwo, izin. Pak Kuwu kenal nggak sama saya? Hah? Saya sama Pak Kuwu baru ketemu. Betul? Mikir nggak mungkin saya bisa sampai sini? Ada wasilahnya? Ada perantaranya?
Ada yang ngundang saya bisa sampai ke tempat ini. Karena perantara itu sampai kemana tujuan yang diinginkan. Ini perantara namanya. Kita bagaimana mau dapatin rahmat Allah, sedangkan yang diberikan rahmat oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa dia? Nabiyuna Muhammad. Deketin dulu yang ditip-tipin rahmat siapa? Nabi. Deketin dulu Nabi sampai Allah memberikan rahmat, sehingga saya yang tadinya nggak kenal sama Pak Kuhu, ini malam kita ketemu, kita jadi kenal. Tadinya nggak punya rasa sayang, timbul rasa. Dia bilang, oh Habib salah. Ini bapak bilang sama saya, Habib salah. Oh iya baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf. Lalu tolonglah jangan pernah mengumbar-ngumbar sesuatu yang tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah. Contohnya apa Pak? Maulid itu buat apa? Setiap kali datang ke dalam majlis ada baca maulid, ada setiap ini baca maulid. Saya bilang lagi, loh saya kan menceritakan sejarah Nabi. Mereka yang namanya lagi baca maulid menceritakan sejarah Rasulullah. Al-Quran isinya paling banyak sejarah. Firman-firman Allah semua rata-rata sejarah. Paling banyak adanya sejarah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini mencontohkan kalau kita mau tahu sesuatunya, maaf, 17 Agustus kita harus tahu bagaimana sejarah terjadinya kemerdekaan Indonesia. Betul apa enggak? Indonesia diberikan keberkahan atas rahmat Allah. Ada di undang-undang loh. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 atas rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti rahmat Allah apa? Sesuatu kasih sayang yang diberikan kepada hamba. Karena sesuatu tersebut mereka menginginkan menggapai rahmat Allah. Karena dia pengen. Maulid ini curahan rahmat. Setiap kita dengar ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun alladhi qablaha al-wujud al-ashya wa ibda'il ardi was sama bittahani wal bisyarah. Coba kita lihat, ini adalah sejarah yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Allah di dalam hadits qudsinya memerintahkan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi. Siapa yang tahu sampai segitu Nabi bisa dimuliakan kalau bukan karena sejarah-sejarah yang diberikan oleh guru-guru kita. Betul apa enggak? Jadi kalau kita pengen kenal seseorang, tahu dulu. Mau dapat cintanya, kenalin dulu. Kalau kita mau kenal sama Nabi, kenal dulu dong. Kita ngakunya cinta sama Nabi, sholawat lebih dari 300 nggak pernah. Sholawat sehari cuma 10 kali apa 9 kali. Berapa kali? Di dalam sholat wajib sholawat ya, ada ya? Di dalam sholat ada sholawat nggak? Ada ya? Sholat duhur berapa kali sholawat kita? 4 PA. Tahiyatnya ada berapa? Berapa kali kita sholat berarti? 2. Asar berapa? Maghrib berapa? Berapa? Berarti Isya berapa? Berapa? Jadi subuh berapa? Berapa? 1. Jadi berapa? Sehari semalam berapa kali kita sholawat? Yang bilang 9 berarti nggak pakai kunut. Kalau pakai kunut berapa? 10 kali wajib kita sholawat kepada Nabi setiap waktu. Tapi kalau kita namanya cinta kan sering banget kita nyebut-nyebut nama orang yang kita cintai. Kamu tahu nggak? Habib Rifki tuh hidungnya tuh kayak perosotan TK loh. Kamu tahu nggak? Ini begini loh. Ini orang yang dicinta itu pasti diomongin terus. Kenapa? Karena cinta memenuhi hatinya. Anak muda, cinta nggak? Sama siapa lu main cinta-cinta aja lu? Bu, love you. Ngapa lu? Kalau saya ngomong I love you sama laki-laki kan jijik. I love you. Yeay, amit.
Bu, cintain Allah ya, cintain Nabi ya, jangan iya doang tapi dijalanin. Insya mau dapat ridho Allah nggak? Cari ada sama suami ya, sama suami. Ibu punya surga nggak di telapak kaki? Di telapak kaki ada surga nggak? Buat siapa? Buat siapa? Buat anak, keluarga. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, nggak ada telapak kaki bapak. Yang ada di, tapi jangan sombong dong. Surga ibu ada di bawah telapak kaki, emang ibu bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Repot, ibu mau garuk aja bingung. Coba, ridhonya Allah ada sama siapa buat istri? Suami. Kunci surga seorang istri ada sama siapa? Suami. Taatin, sayangin. Karena itulah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nggak bisa, ibu mau doyan ibadah, mau sholat 1000 rakaat setiap hari, belum waktunya azan, belum waktu sholat, ibu udah sholat duluan lagi tuh. Saking alimnya. Kalau ibu durhaka kepada suami, nol, nggak bakal dapat apa-apa, pahalanya nggak ada. Jangan ngimpi ibu bisa cium wangi sorga. Istri sekarang megalak-galak. Ah? Ngapa emang? Tes. Ini perpanjang, biasanya baterai ini paling panjang tuh 2 jam 3 jam ini. Ini kalau udah ganti baterai berarti masih ada 3 jam lagi saya. Setuju? Berarti kita selesai 3:30 lah ya. Setuju? Sanggup? Saya enggak. Copot lidah saya loh. Bu, kesel saya sama perempuan. Tahu di neraka paling banyak siapa? Sadar? Blow on. Udah tahu banyak perempuan di neraka, tapi masih sadis aja sama suami. Kalau ngomong tangan ditolak pinggangnya. Ayo, dari mana A? Kenapa pulang gak mau duit? Perempuan sekarang mah begitu, berani-berani banget sama laki. Laki muda beringas banget, galak banget di luar. Kalau jadi laki-laki begitu sampai di rumah cium tangan sama bini. Suami sekarang mah suami solehah, istrinya istri soleh. Bu, jangan begitu, nggak boleh. Ibu ngomong ngebentak suami aja, ibu ngebentak, ibu bikin suami tuh nggak nyaman di samping ibu. Jangan khawatir pak, bapak jangan khawatir. Suami istri durhaka sama kita, bodoh amat pak, biarin aja. Allah ciptakan bidadari untuk laki-laki pak, bukan buat perempuan. Lah emang iya begitu? Emang lu mau bidadari juga? Yang namanya laki-laki, ibu marah, ibu berani bahasanya tinggi sama suami, itu bidadari nyamperin Allah bilang, ya Allah, serahkan suaminya kepada saya akan berlemah lembut di hadapannya. Jika dia tidak bisa mengurusi, biar saya mengurusi kelak nanti di dalam surgamu ya Allah. Ya, lu siapa? Tenang pak lah. Ada istri durhaka, tegur sekali 2 kali nggak kena, bodoh amat, biarin aja. Bisa tuker tambah. Bu, saya ngomong begini karena saya cinta sama perempuan. Ibu saya seorang perempuan, istri saya, karena nggak mungkin gue cinta sama laki. Di surga paling banyak laki apa perempuan? Es kemong pakai roti. Hati-hati kalau punya omongan tuh. Yang paling banyak laki apa perempuan? Laki di surga. Kenapa? Nih muka-muka teraniaya.
Bu, ibu, sayangin dong ya. Ini acara-acara begini untuk ngutuhin rumah tangga kita jadi baik. Makanya tiap malam Jumat baca dong maulid di dalam rumah kita. Bapak sebagai imam di dalam rumah tangga, ajakin mereka baca maulid, duduk sama-sama. Kalau semua udah selesai baca maulid, makan bareng-bareng, ngobrol sama-sama, kan enak begini. Sekarang mana ada malam Jumat di rumah rame-rame sama keluarga baca maulid, baca yasin, baca tahlil, nggak ada. Orang anaknya aja pulang pas maghrib. Betul nggak? Ulah siapa? Ulah siapa? Bapak-bapak. Alhamdulillah laki-laki mah nggak pernah salah ya Pak. Tapi jujur Pak, kalau kita jadi laki-laki kita selalu salah, nggak pernah bener Pak di mata perempuan. Kita bener aja masih salah Pak. Egois lu. Kesempatan saya nih Pak, nggak mungkin dong saya tegur begitu satu-satu, bisa dicakar-cakar saya. Bu, mulai satu pulang, iya. Mulai ada yang kepanasan ya. Kenapa mau pindah jadi laki? Alhamdulillah. Bu, ibu, nggak ada manusia yang sempurna, betul? Jangan semuanya serba salahin laki-laki, nggak boleh. Ibu baru hamil, punya anak 3, bapak minta keturunan lagi, nggak mau. Capek, lu aja yang bunting. Bini sekarang begitu Pak kalau ngomong. Emang dikira hamil enak lah. Kalau ibu nggak mau capek, suruh bapak kawin lagi. Biar yang bunting yang lain. Tunggu, saya mesti ngelurusin nih. Saya mau tanya, ibu, saya paham betul perempuan itu capek Pak. Maaf ya, maaf. Ini kali saya ngebenerin perempuan. Perempuan itu capek dari melek mata sampai mau tidur, capek Pak. Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih di dalam firman-Nya laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Kalau ibu capek ngurusin suami, biar suami ada yang ngurusin Bu. Setuju nggak Kiai? Fungsinya ayat itu apa? Karena perempuan itu ada masa expired. Lu mau terima mau kagak bodo amat gua mah. Emang bener perempuan itu ada masa kadaluarsa. Apa? Kempos. Kempos katanya. Ada masanya yang dinamakan menopause. Ibu nggak bisa produksi. Kalau ibu masih bisa untuk memproduksi, biarkan ibu banyak anak, banyak rezeki. Bu, makanya orang yang melahirkan setiap anak, jika dia kembali kepada Allah, matinya dihitung syahid. Matinya husnul khatimah. Ini baru punya anak 3, udah capek. Kalau bisa anak dibikin dari terigu, bapak cari bikin terigu pakai sendiri. Paham nggak Bu? Paham nggak? Kalau ibu capek wajar memang, karena surga ada di bawah telapak kaki seorang. Kalau bapak yang punya surga di bawah telapak kaki, ibu nggak perlu capek. Yang ngepel dia, yang nyapu dia, yang ngurus anak dia, yang nyari duit, yang ngabisin dia. Karena tugas perempuan memang tukang ngabisin duit. Mau nggak terima juga nggak terima. Perempuan kan mata duitan. Tahu di sini mata duitan nggak? Enggak. Gangguan jiwa. Ada perempuan nggak doyan duit, gangguan jiwa. Nih saya ngomong alal hak nih sekarang nih, saya ngomong aja. Ada perempuan nggak doyan duit, gangguan jiwa berarti.
Cuman orang gila dikasih duit dia bagi lagi ke orang. Perempuan sekarang saya mau tanya, saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih yang mana? Itu namanya matre. Enggak. Kucing. Yang namanya perempuan mata duitan wajar. Kalau dibilang saya mata duitan, terima bu. Jangan pernah mundur, biarin saya mata duitan. Emang apa? Karena cantik itu butuh modal. Tuntut istri cantik, duit 5.000, 10.000. Pakai tepung cap 3 emas. Suka PA orang begini sekarang. Pixi aja satu lipstick tuh 125 Belum lagi eyelinernya 220. Skincare aja satu paket 1.650.000 itu juga udah paling bagus. Belum lagi body mistnya itu buat wewangian 400.000. Belum lagi maskara satu tempat pak, sama blush onnya itu ada 60 warna, itu total 875. Habib kau tahu bini gua? Karena cantik itu butuh modal. Jangan pernah pelit. Kalau ada perempuan dikatain matre sama laki-laki, bilang aja, iya emang kenapa? Emang lu nya aja yang kere. Tenang aja, gue bukannya benci-benci banget sama perempuan kok, tenang aja. Saya pasti ngebelain, tapi maaf, pasti kalah banyak. Begitu pak. Nabi ngajarin kita di dalam sholawat, di dalam maulid, banyak kisah sejarah yang bisa ngedidik kita agar timbul kisah cinta yang besar di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Satu sama lainnya saling ngehargain. Nabi nggak pernah bikin sakit hati orang, betul nggak? Nggak pernah. Nabi selalu sayangin hamba umat-umatnya. Selalu apa yang kurang, nih buat contohnya buat kita. Sejarah yang dibacakan di dalam sirah nabawiyah ini adalah contoh yang akan memberikan kita menjadi hamba yang tahu diri. Siapa kita, siapa Nabi, siapa kita, siapa tetangga, kita diajarin. Satu waktu Nabi SAW panen kurma. Satu pohon itu belum semuanya pastinya bagus, nggak tentu. Ada yang nggak bagus, yang nggak bagus Nabi pisahin, yang bagus dipisahin, yang bagus dikasih ke tetangga, dikasih ke semua sahabat, yang nggak enak Nabi ambil. Sampai di dalam satu riwayat, saking kerasnya ini kurma, ini dicelupin satu kurma pagi, malam baru bisa dimakan. Saking kerasnya, buat siapa? Buat Nabi. Beda nggak sama kita? Kalau yang enak buat siapa? Buat kita. Yang nggak enak kasih siapa? Tuh. Padahal sejarah udah ngajarin kalau Nabi itu lebih banyak ngasih yang Emang kalau kita nih perlu banyak pelajaran. Di dalam kehidupan kita nih banyak yang didalain. Ini bapak ngomong sama saya, Habib, kalau begitu apa yang namanya sholawat itu kan doa. Berarti selama ini Habib sholawat, jamaah sholawat, itu berarti Nabi Muhammad membutuhkan doa kita. Lah, ini kira-kira yang begini perlu dijawab apa kagak ya? Ini jawabnya pakai emosi apa pakai dalil ini? Kalau saya jawabinnya sempat mau emosi saya. Saya tanya, Pak, Bapak tahu sholat 5 waktu? Tahu? Ada di dalam Al-Quran? Ada. Perintah siapa Pak? Allah. Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Yang perintahin siapa? Allah katanya. Zakat hukumnya apa? Wajib. Haji jika mampu, apa hukumnya? Wajib. Apa yang tadi saya sebutkan semua wajib. Saya mau tanya, ada nggak salah satu yang saya sebut tadi Allah menjalankan? Ada nggak? Kita sholat 5 waktu, Allah sholat 5 waktu. Kita puasa bulan Ramadan, Allah puasa. Kita berangkat haji, Allah jalanin ibadah haji. Kita disuruh bayar zakat, Allah bayar zakat apa enggak? Tapi kita diserukan untuk bersolawat kepada Nabi karena Allah lebih dulu mencontohkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Ini yang pertama,
Allah dulu memberitahu, sesungguhnya aku beserta malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Karena Allah lebih dulu menjalankan, kita baru diajak. Kenapa? Karena Allah memuliakan, kita pun memuliakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jawabannya apa lagi? Oh, Habib salah dalam penjabaran ayat tersebut. Saya salah lagi, Pak. Nggak apa-apa, saya minta maaf ya, Pak, kalau saya salah, saya bilang. Oh, jadi apa sih, Habib? Apa sih manfaat Habib nih? Begitu ntar nih solawat. Emang Habib dapat apa dari solawat? Berkah. Saya dapat berkah. Saya mau tanya, di sini tahu artinya berkah? Tahu berkah nggak? Pernah lihat berkah? Cabe, tahu cabe? Tahu? Pernah rasain apa rasanya? Pernah pegang pedasnya? Pernah lihat pedasnya bentuknya? Yang bisa apa? Dirasa. Berkah juga begitu. Berkah itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, tapi bisa Yang paling gampang arti berkah, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham. Ini namanya berkah. Sekarang duduk di sini, ada berkah nggak? Saya mau tanya, ada snacknya nggak? Dapat snack? Berkah nggak? Emang ibu bapak datang ke sini tahu bakal dapat snack? Isinya? Alhamdulillah. Ada yang tahu datang ke sini isinya roti ini? Ada? Berkah semua Allah kasih. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi, berkah Allah dapetin di dunia. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Berkah yang kedua, Nabi membawa berkah. Apa keberkahan Nabi? Dalam satu riwayat Imam Bukhari, pemimpin Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini mereka santri-santrinya Nabi Muhammad SAW yang tinggalnya di dalam masjid. Santri 80 orang, bahkan di dalam riwayat ada yang mengatakan lebih. Ini Ahlus Suffah 80 orang kelaparan. Yang namanya Imam Bukhari sebagai pemimpin Ahlus Suffah, beliau punya tanggung jawab dong. Oh, ini Ahlus Suffah lagi pada kelaparan. Dia ngelihat ada Sayyidina Abu Bakar, dia lari ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, saya mau tanya dong tentang ayat Allah yang ini. Basa-basi, maksudnya basa-basi. Mau minta langsung makan kan nggak enak. Oh, tentang itu dijabarin 2 jam penjabaran satu ayat. Imam Bukhari sampai pegel, ya Allah lama banget lagi dah. Ditanya, ada lagi wahai Bukhari? Gak ada. Biasanya para sahabat nanya di akhirnya, udah pada makan apa belum? Sayyidina Abu Bakar nggak nanya. Begitu nengok ke belakang, ngelihat lagi ada Sayyidina Umar, lari kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, mau minta makan kan juga nggak enak, masih ngejaga dong. Dia bilang apa? Wahai Sayyidina Umar, jelasin tentang hadis Nabi dong yang ini. Dijelasin sama Sayyidina Umar 4 jam. Perut makin tambah lapar. Begitu selesai dijabarin, ditanya lagi sama Sayyidina Umar, wahai Bukhari ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, udah cukup. Udah cukup. Biasanya terakhir ditanya, udah pada makan apa belum? Ini enggak ditanya lagi. Begitu nengok ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ngelihat Rasulullah, Imam Bukhari lari nyamperin Nabi. Imam Bukhari nggak nanya ayat, nggak nanya hadis. Ama sahabat aja panjang-panjang. Gimana sama nabinya katanya? Gak berani dia panjang-panjang. Dia tanya, ya Rasulullah ada makanan apa enggak? No, ahli sufa lagi pada lapar loh. Langsung to the point. Ditanya sama Rasulullah, wahai Aisyah, ada makanan apa di rumah? Ya Rasulullah, wallahi cuman ada susu 1 mangkuk. Susu 1 mangkok. Seberapa gede sih mangkok? Kecil kan mangkok tuh. Cuman ada semangkok. Keluarin, ahlu sufah belum pada makan. Imam Bukhari senang karena saya seorang pemimpin, pasti saya yang minum duluan. Dipanggil ahlu sufah, suruh baris. Imam Bukhari suruh saksiin. Minum ahlu sufah satu-satu. Diliatin, ya Allah 1 mangkok dibagi 80. Kapan saya minumnya ini? 1 teguk, 2 teguk, sampai semua ahlu sufah kenyang.
Dikasih ke Siti Aisyah. Ya makin habis dah. Imam Bukhari udah 80. Ini mangkok dikasih ke Siti Aisyah. Ya habis, saya nggak makan dah. Kenyang, nggak kenyang dah saya. Siti Aisyah minum, selesai. Rasulullah kasih ke Imam Bukhari. Dilihat mangkok tersebut. Tidak berkurang susu satu tetes pun yang terletak dari tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Bukhari disuruh minum. Minum. Ampe senderan. Udah ya Rasulullah, udah. Kenapa? Kenyang ya Rasulullah. Sampai kekenyangan. Terakhir ditutup oleh Nabi. Habis susunya di tangan Nabi Muhammad SAW. Berkah apa enggak? Berkah apa enggak? Ini ada berkahnya. Dia jawab apa? Oh, ini bapak bilang sama saya, Habib gurunya salah. Lah, guru gue yang salah. Guru dibilang salah. Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Semua dikatakan salah. Saya bilang, kalau bapak bilang guru saya salah, saya cuma bilang, bapak nggak punya salah. Yang salah orang tua bapak. Kenapa bapak dilahirin ke dunia? Ya iyalah, guru gue disalahin kurang ajar. Jadi sesuatu yang kita dapetin dari hasil maulid banyak keberkahan. Semua yang punya hajat, insya Allah pulang dari sini hajatnya dikabul sama Allah. Nabi kasih ada di sini di dalamnya. Saya mau tanya, di dalam ini seperti ini ada silaturahmi nggak di dalamnya? Ada nggak? Yang tadinya nggak kenal jadi, yang udah lama nggak ketemu hari ini jadi, yang susah ditagih utangnya hari ada nggak? Tuh lihat ada manfaatnya. Silaturahminya ada. Yang pertama ngebangun silaturahmi. Apa manfaat silaturahmi? Yang pertama, orang yang pandai menjalin silaturahmi Allah panjangkan umurnya. Emang mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Ini doanya belum selesai. Orang yang menjalin silaturahmi Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Ya Rabbal. Orang yang pandai silaturahmi. Yang kedua apa kata Nabi? Orang yang pandai bersilaturahmi Allah luaskan rezekinya. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi Allah matikan dalam keadaan membawa iman, sehingga keluar dari dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal, mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi bermanfaat. Dan insya Allah apa-apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang akan membawa kita dalam keistiqamahan. Kalau kita sudah istiqamah di dalam satu perbuatan, maka keistimewaan tersebut, istiqamahnya akan membawa kita sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir dari saya, belajar untuk beramaliyah baik di hadapan orang. Ya, ibu bapak urusan sama Allah baik, tapi begitu juga dengan manusia juga harus hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga harus baik. Nggak boleh kita sama Allahnya udah baik tapi urusan sama manusianya nggak baik. Hati-hati. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang bangkrut. Apa yang kita jalankan di dunia dengan amaliyah kebaikan, Allah berikan kita pahala nanti di yaumil qiyamah. Karena kejelekan kita kepada manusia, maka pahala ini akan diberikan, maka dosa orang lain tersebut akan disampaikan kepada kita, sehingga kita tidak membawa pahala yang harusnya masuk surga jadi masuk neraka. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa dhahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan likulli syarr, jalibatan likulli khillana wa li hababina wa li walidina wa li walidina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah anallahi nawiru qulubana anallahi nawiru qulubana anallahi nawiru qulubana wa ghalibana madduga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بله منة والامتحان بحقه سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة
darka ya ahlal Madinah, darka ya ahlal Madinah, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, wa'fu anna karim, wa'fu anna rahim, ya farijil ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahiyatun fiyas salam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.